Halo semua, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Mario Nenggolan. Terima kasih telah bergabung di kuliah hari ini. Kita akan membahas kuliah energi manajemen ya pada topik ke-9 yaitu Economic Analysis and Life Cycle Costing. Di bawah ini terlihat topik-topik yang kita bahas ya. Kita bagi menjadi 2 video yaitu mengenai perhitungan secara ekonomik gitu ya, contohnya present value gitu ya, membahas mengenai bunga dan juga hal-hal lain ya, ekonomi teknik. Lalu video kedua membahas life cycle costing. Nanti kita juga latihan bagaimana melakukan pemilihan energy management opportunity yang akan diterapkan ya, atau diusulkan kepada ke top level management agar dapat direalisasikan. Pada slide ini ya, kita bisa melihat bahwa setelah kita melakukan audit ya, energy manager dan juga tim itu mendapatkan temuan-temuan, dan temuan-temuan itu kita sebut energy management opportunity ya. Jadi ada peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan dalam penghematan energi ya. Lalu kita buat list ya. Lalu dari list itu kita pilih mana yang akan diusulkan oleh kita ke pimpinan. Nah, list tersebut itu harus kita sertakan dengan cara membuat shortlist gitu ya, shortlist atau list yang pendek. Bagaimana memilihnya? Salah satu cara untuk memilihnya adalah menggunakan metode economic analysis ya, termasuk juga life cycle costing. Lalu dari situ kita akan bisa melihat mana yang bisa kita prioritaskan untuk kita usulkan kepada top level management ya, sehingga nanti top level management juga berdiskusi ya dengan energy manager, sehingga akan mereka menetapkan satu buah project yang akan diterapkan dalam kurun waktu ke depan. Nah, kuliah ini intinya adalah membahas yang warna hijau ini, yaitu menentukan mana yang paling cost efektif, paling tinggi ya, sehingga itu akan kita prioritaskan. Pelajaran kita hari ini kita mulai dengan belajar mengenai cash flow diagram dan tabel. Tabelnya adalah tabel yang seperti di bawah ini ya. Kalau cash flow diagram sudah pernah belajar dari kuliah ekonomi teknik ya. Di sini kita bisa melihat bahwa aktivitas misalkan cash flow gitu ya, misalkan mengeluarkan uang ataupun mendapatkan uang ya, itu bisa digambarkan dalam bentuk panah ke atas ataupun ke bawah. Kalau cost gitu ya, itu ke bawah karena uangnya turun gitu ya, uang di kantong. Lalu kalau misalnya pendapatan, uang panahnya ke atas. Lalu sumbu X-nya adalah span waktu ya, dari waktu sekarang sampai pada tahun misalkan tahun kelima. Nah, ini kenapa digunakan gambar cash flow diagram ini? Agar mempermudah kita memahami kondisi yang ada ya. Bisa juga menggunakan tabel seperti di bawah ini, silakan ya, mana saja boleh. Misalkan kita punya kasus ini ya, misalkan ya, pada hari ini gitu kita melakukan pengeluaran investasi, contohnya membeli heat pump sebesar 10.000 US, artinya panah ke bawah karena duit keluar. Sengaja saya bikin warna merah gitu ya, warna orange, agar terlihat bahwa uang keluar. Lalu tiap tahun ya kita mengeluarkan uang $500 per tahun selama 20 tahun untuk perawatan. 500 terus ya sampai tahun ke-20. Lalu di saat yang bersamaan kita mendapatkan uang gitu ya, uang masuk sebesar 2.500 US tiap tahun. Lalu pada tahun terakhir ya kita mendapatkan uang $500 itu dari mana? Dari menjual heat pump tadi ya, dijual bekas gitu, ada uangnya ya.
Gitu. Jadi kalau misalkan kasusnya kita bisa jual kembali, artinya panahnya ke atas, positif. Tapi kalau misalkan kita bahkan untuk membuangnya atau memindahkannya dari tempat kita, itu butuh uang, artinya panahnya ke bawah. Nah, di sini kita bisa hitung ya nanti secara keseluruhan apakah ada benefit ataukah malah kita melakukan investasi yang salah ya kalau kita bandingkan dengan yang lain. Lalu materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah simple payback period cost analysis ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa seberapa lama waktu sampai investasi yang kita keluarkan itu bisa kembali ke kita. Jadi satuannya adalah waktu ya, bisa dalam bulan ataupun tahun. Biasanya tahun ya, kenapa? Karena investasi waktunya lama ya. Contohnya, misalkan kita membeli tadi heat pump dengan harga 10.000 US, lalu mendapatkan uang, ini saving 2.500 US per tahun, maintenance cost-nya sebesar 500 US dolar per tahun, maka kita bisa melihat bahwa ada annual saving yaitu 2.500 US dollar yang kita dapatkan dikurangi dengan 500 dolar sebagai perawatan, artinya netnya atau bersihnya adalah 2.000 US. Nah, 2.000 US itu kalau misalkan investasinya 10.000 ya, kita bagi menjadi 2.000 US per dolar yang kita dapatkan setiap tahunnya, maka 10.000 dibagi 2.000 adalah 5. Nah, 5 tadi itu adalah 5 tahun sampai kita mendapatkan payback period ya. Ini dengan cara simple payback period. Ada kelebihan dan kekurangan dari kasus ini ya. Yaitu pertama ada keunggulannya, advantages. Gampang ya, simple and easy. Quick, cepat ngitungnya seperti tadi. Lalu ada bias toward liquidity. Lalu ada adjust for uncertainty of later cash flow. Jadi misalkan di sini dibahas bahwa setelah 5 tahun itu sudah payback period, tapi setelah 5 tahunnya kita nggak tahu ya, nggak dibahas. Kelemahannya ya, ini mengabaikan time value of money. Jadi ini beratnya di sini ya, sehingga orang nggak pakai. Tapi ini dipelajari untuk memahami ya payback period dengan cara mempelajari yang simple dulu ya. Gitu. Jadi ini yang paling parah. Lalu ada neglect cash flow ya, after payback period, tadi udah dibilang setelah payback period nggak banyak dibahas. Lalu yang terakhir adalah hanya berguna atau berfungsi untuk investasi yang kecil dan jangka pendek ya. Kalau sudah besar, apalagi jangka panjang ya, long term, itu nggak bisa dipakai ya. Lalu kita bahas mengenai ini mengapa uang hari ini ya, $1 atau Rp1 itu lebih berharga daripada uang $1 ataupun Rp1 dalam 10 tahun ke depan. Oke? Dalam pengambilan keputusan ya, yang sebelumnya tadi itu tidak banyak membahas mengenai, atau tidak membahas lebih tepatnya, time value of money. Dengan kata lain, $1 hari ini lebih berharga ya daripada $1 tahun depan, ataupun 10 tahun lagi, ataupun 20 tahun lagi. Kenapa? Lihat dulu di gambar sebelah kanan ini ya. Saya ambil dari web. Tahun 1998, uang $20 itu bisa banyak belanja. Lalu 2005, uangnya belanjanya nggak terlalu banyak. Lalu sekarang gitu ya, bahkan atau 2013 dan sekarang, $20 itu nggak bisa banyak yang kita beli. Sama seperti di Indonesia menggunakan uang $100,
Sebelum tahun 98 itu banyak yang bisa kita beli ya. Kenapa? Pada tahun itu harga barang sangat murah. Sangat murah dibandingin angka sekarang. Angka ya, bukan secara real. Ya. Secara real murah dan mahal itu relatif dalam hal daya beli ya. Kalau tahun sekarang harganya lebih mahal, itu kenapa? Karena ada yang namanya kenaikan harga atau inflasi. Nah, kalau misalkan kita terima uang $1 sekarang dibandingin 10 tahun lagi, maka uang $1 sekarang itu bisa kita bungakan ya. Bungakan kalau taruh di bank. Tapi orang bisa investasi. Sehingga akhir tahun ke-10 uangnya lebih daripada $1. Ya, misalkan dapat jadi $5. Lalu di saat yang sama harga barang juga naik. Itu namanya inflasi. Sehingga pada tahun ke-10 nanti atau ke-20 nanti uang $1 itu harganya turun dan harga barang naik. Sehingga lebih bagus dolar sekarang ataupun rupiah hari ini. Ya, kita akan membahas sebuah sedikit kasus ya di Twitter yang sempat heboh. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu inflasi. Laju inflasi adalah ya laju kenaikan harga barang, biasanya dalam bentuk persen. Contohnya apa? Harga BBM, bensin, ya dulu harganya bisa Rp250 per liter, sekarang sudah sekitar ada yang 8.000 gitu ya, 9.000 tergantung daripada oktannya. Harganya naik sekali, betul, waktunya panjang. Apakah artinya zaman sekarang harga-harga lebih mahal daripada dulu-dulu? Enggak juga. Orang kalau hanya melihat angkanya saja bahwa dulu itu lebih murah, tapi tidak belajar namanya inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga. Ya, harga-harga semua harga-harga. Ya, harga bahan pokok, harga rumah, harga mobil, harga motor itu selalu naik dengan bersamaan dengan waktu. Ya. Untuk detailnya bisa dilihat di sini. Ini namanya inflasi. Laju inflasi kita dari tahun 1986 5,83%, terus puncaknya ya di tahun 1998 ya 58,02%. Ini saya ambil dari statistika.com ya. Diambil juga, saya cek lagi ke BI, Bank Indonesia sama ya. Tapi mungkin ada beda dikit ini, apakah 58 apakah 70% gitu ya. Mungkin 70%an mungkin atau 58. Oke lah. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, inflasi ini yang muncul diakibatkan karena harga-harga barang naik. Nah, kalau yang sekarang inflasi cukup kecil ya, sekitar 2%-an ya, 3,11, 2,9 ya. Pada prinsipnya inflasi ini kalau naiknya tinggi itu nggak bagus karena harga barang naiknya cepat sekali. Gitu ya. Coba contohnya gambar sebelah kiri ya, viral dulu di Twitter. Katanya ada orang belanja tanggal 22 Maret 92. Gula pasir 1 kilo 1.300. Ada yang tahu sekarang gula pasir 1 kilo berapa? Kalau saya cek online gitu ya, itu ada yang sekitar 13.000, 10 kali lipat ya, sampai sekitar 14.000 ya. 12.000 tepatnya sampai 14.000 tergantung dari jumlah yang kita beli dan juga tempat di mana kita beli. Sekarang artinya semua barang mahal dong. Ya, angkanya mahal betul. Tapi secara real bagaimana? Kita bahas di slide berikutnya. Lihat. Ini ya, http://twitter.com ya. HMS Warto 1921 ini posting ya dulu. Gula pasir 1 kg. Wah, artinya murah banget. Enak zaman dulu dong. Enggak juga ya. Zaman dulu enak kenapa? Karena orang tua kita yang bayarin, ada apa-apa. Pak, pengen makan. Tinggal makan. Pengen uang jajan, tinggal uang jajan. Nih sekarang mah semua nyari sendiri karena sudah udah kerja. Nah,
Kalau kita kembali lihat ya, di sini ya, ini inflasi ya. Kalau kita lihat ya, inflasi tahun 1992 itu 4,94%, 93 9,77, terus sampai 1998, ini paling gede, betul, ini data dari BI ya, 77,63%. Gede banget, harga naik 77%. Ya, lalu 2,01 dan seterusnya. Lalu sekarang itu cukup kecil ya. 3,2 sama 1 ya. 2021 belum keluar datanya karena belum berakhir tahunnya. Kalau kita masukkan kita hitung ya secara manual, maka harga barang yang 1.300 perak dulu ya, sekarang itu harganya 14.145,60 perak kalau mengikuti inflasi. Tanpa ada kenaikan apapun, hanya inflasi saja ya. Tidak ada kenaikan macam-macamnya, inflasi. Kamu tahu harga gula sekarang berapa? Antara 12.000 sampai 14.000. Betul ya, pada prinsipnya harganya relatif sama, harga zaman dulu sama harga sekarang. Ya. Setelah ada inflasi itu relatif sama. Jadi sebenarnya nggak naik banyak banget gula pasir ini dari segi angka real, tapi kalau dari segi angka doang 1.300 menjadi 12.000-an atau 13.000 lah tengahnya, 10 kali lipat. Setelah berapa tahun? 21 tambah 8. 29 tahun ya, cukup lama juga. Nah, biasanya orang bandingkan dengan buying power. Buying power tahun 92 gimana? Kalau saya googling gitu ya, menurut PP nomor 51 tahun 92, gaji PNS paling kecil itu golongan terendah, 1A biasanya ya, itu 12.000 sampai 120.000 per Enggak, ini yang paling rendah 12.000 ini gaji PNS paling rendah ya, 1A, 120.000 itu yang paling tinggi. Nah, tahun 2021 1A itu 1.560.000 ya. Lalu 1A tahun pertama, tahun kedua itu ya 2 juta sekian. Paling rendah aja kita lihat. Nah, sekarang ada lagi tunjangan. Lalu kita bandingkan gitu dengan angka persentase, maka sebenarnya nggak beda jauh harganya gitu ya. Ini harga ini masih bisa terbeli dulu dan sekarang harusnya bisa terbeli. Begitu. Nanti kita bisa lihat bahwa kita harus hati-hati dalam melihat gitu, menanggapi apalagi di media sosial. Ini data-data yang saya ambil ya, bisa dilihat ya. Kalau misalkan ya uang 12.000 tahun dulu sama sekarang itu paling harganya 130 ribuan ya, kalau hanya inflasi. Jadi gaji nggak naik, naiknya hanya inflasi ya, ratusan ribu, 130 ribuan. Jadi pada prinsipnya gaji segini nanti udah naik, walaupun apakah layak atau tidak, enggak lah ya, nggak layak, sehingga ada tunjangan ya, tunjangan pemerintah, tunjangan gaji ke-13 contohnya ya. Kalau THR sih dapat semua dari dulu. Apakah ini udah cukup bagus? Kalau dibandingin dulu mah iya, tapi seharusnya bisa lebih bagus lagi ya. Oke. Nah, harga apa lagi nih kalau mau lihat nih ya? Harga gula halus. Apalagi nih? Minyak goreng ya. Nah, minyak goreng ini bahkan nggak banyak naiknya ya. Minyak goreng ini berapa nih minyak goreng? 4 kilo mungkin ya, nggak ada 4 liter kali ya, 8 ribuan. Oh, lumayan ya, 2 ribuan. Sekarang berapa ya? Ya, nanti dicek, saya nggak ngecek ya, karena nggak pernah, jarang belanja minyak ya. Oke. Tapi pada prinsipnya gitu ya, inflasi ya. Jadi harga selalu naik. Lalu bunga ya, tadi saya bilang bahwa kalau uang hari ini itu lebih berharga daripada uang tahun depan. Kenapa? Karena uang hari ini bisa kita bungakan atau bahkan kita investasi ya. Lalu di sisi lain memang ada inflasi ya.
Nah, bunga itu adalah uang ya yang kita simpan misalkan di bank ataupun investasi, ditambah uang pokok ditambah bunga. Oke, jadi uang pokok tambah bunga itu kita dapatkan pada tahun berikutnya. Faktornya adalah jumlah uang dan waktu ya. Simple interest ini untuk memahami ya, sederhana tapi untuk memahami ya. Apakah dipakai? Kayaknya enggak ya. Enggak ada bank mau pakai ini ya. Jadi ya, simple interest ini bunganya nggak bunga berbunga, hanya bunga aja ya. Rumusnya ini I atau interest atau bunga akumulasi sama dengan besarnya uang dikalikan tahunnya ada berapa, misalkan tahunnya 1 gitu ya, dikalikan dengan persentase bunga. Contohnya, kita punya uang 1000 US dollar gitu ya. Lalu 1000 ya, dibungakan 10%, maka tahun depan kita mendapatkan 1000 kali 10% yaitu 100 dolar. Lalu uang kitanya 1000 US dollarnya, jadi 1100 ya, begitu sederhananya. Kalau misalkan 1 tahun, kalau misalkan 5 tahun bagaimana? Oke, kita misalkan perusahaan ya, perusahaan ABC meminjam dari bank 10.000 US dollar, artinya dapat uang ya, panah ke atas. Lalu pada tahun kelima ya, dia harus bayar. Bunganya misalkan 18%. Maka 10.000 yaitu pokoknya tadi dikali 5 tahun dikali 0,18 atau 18%, maka bunganya adalah atau bunga kumulatifnya 9.000 US dollar. Sehingga pada akhir tahun kelima dia harus bayar 10.000 tambah 9.000 yaitu 19.000 US dollar. Ya. Lalu itu tadi simple interest atau bunga yang tidak berbunga ya, simple interest. Lalu ada yang namanya compound interest yaitu bunga berbunga. Ya. Ini artinya bunganya dibungakan lagi ya. Contohnya, kalau misalnya kita meminjam uang tadi ya, sebanyak 10.000, lalu pada tahun pertama bunga 18%, artinya 10.000 kali 0,18 1.800, sehingga pada tahun pertama ya pokoknya 10.000 tambah bunga adalah menjadi 11.800. Oke, totalnya. Pada tahun kedua 11.800 dihitungnya, bukan dari 10.000. 11.800 dibungakan lagi dengan bunga 2.124, jadi 13.924. Lalu dibungakan lagi menjadi 16.430, bungakan lagi jadi 19.387, lalu dibungakan lagi pada tahun kelima menjadi 22.877. Nah, coba bandingkan ya. Kalau simple interest harus dibayarnya 19.000, tapi kalau bunga berbunga atau compound interest 22.877. Kita pengennya minjem yang mana? Yang 19.000, tapi ada nggak? Nggak ada, adanya pakai 22.877. Kalau ke bank pasti pakainya yang 22.877. Ya, minjem hanya 10.000, pada tahun kelima bayarnya 2 kali lipat lebih ya, 22.877. Lalu ada rumus-rumus ya yang kamu sudah pelajari di kuliah ekonomi teknik seperti itu. Ya. Ini given-nya apa? A, lalu tentukan A dengan angka yang tahu itu P, interest dan tahun, ya. Lalu seterusnya. Contohnya ini adalah F-nya dicari, angka A-nya dapat, ya. I sama N-nya ada. Itu ya. Ini adalah tabel bunga ya. Tabel bunga. Tinggal dipakai saja, N ini tahun ya. Ini single sum, ini uniform series. Lalu ini gradient series. Udah tahu ya di Tek. Lalu bagaimana menganalisisnya? Pertama, tentukan alternatif ya. Misalkan kita mau kasus nanti kita mau pakai misalkan
lampu jenis A, B, atau C. Alternatifnya ada. Ya, data-datanya ambil ya. Dengan cara mengestimasi relevan cost ya. Ya survei lah relevan cost. Lalu dianalisis alternatifnya. Lalu pilih ya salah satunya dengan cara cari alternatif terbaik dan lalu perform analisis sensitivitas. Untuk mengecek kalau ada perubahan-perubahan harga ya, kenapa selalu ada risiko. Perubahan-perubahan biaya atau perubahan-perubahan apapun harus kita, contohnya bunga ya, misalnya. Nah, terdapat 3 data yang kita butuhkan dalam metodologi ini, yaitu kita estimasi dari cash flow-nya kita, ya, uang tiap tahunnya keluar dan masuknya berapa ya. Lalu estimasi bunga, apakah bunga itu sama tiap tahunnya? Enggak ya. Bahkan di Indonesia sekarang harus disesuaikan tiap bulannya. Karena inflasi pun diumumkan dalam tiap bulan sekarang, bukan tiap tahun. Lalu yang ketiga, estimasi span waktu project tadi ya. Ya, umurnya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tujuannya adalah untuk menggambarkan ya metode ya, gambaran metode yang dapat bisa menolong manajer energi. Jadi metode-metode tadi dan juga nanti di video kedua itu untuk menolong manajer energi dapat mengambil keputusan. Ya, keputusannya apa? Untuk memilih mana yang akan dilanjutkan menjadi proyek penghematan energi. Nah, ini kita bisa mempertimbangkan ada namanya present worth ya. Kalau semua harga itu ditarik ke hari ini, bagaimana gitu ya. Lalu ada future worth, nantinya bagaimana. Ngitungnya untuk 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Harganya pakai yang tahun 20 tahun lagi ya. Kalau tadi present worth itu sekarang. Annual worth tiap tahun. Lalu ada juga namanya benefit cost ratio, bisa dipakai. Lalu saving to investment ratio ya, dan internal rate of return. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya. Ada yang namanya present worth, tadi kita ada bahas ya. Kita mengconvert semua cost, biaya yang kita keluarkan, investasi sekarang, perawatan, semua menjadi harga hari ini. Oke. Lalu future worth, semua kita ubah angka-angka uang tadi menjadi waktu yang akan datang. Kalau annual worth kita convert tiap tahunnya, dalam 10 tahun artinya tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sampai 10. Lalu kita bisa lihat ya, mana yang bagus. Maksudnya bagus dari segi future worth, bagus nggak proyek ini? Dari segi present worth, bagus nggak? Dari annual worth, bagus nggak? Ya. Lalu kita lihat kalau misalkan bagus, artinya layak untuk dilanjutkan. Kemudian, ya. Kemudian kita membahas kasus ya. Contohnya ada proyek sebesar 100.000 US, dikeluarkan uang pada hari ini ya. Maka ya kita bisa melihat present worth-nya hari ini bahwa ini minus 100.000 ya uang yang keluar ya. Lalu kita lihat data lain ya. Cash flow-nya 27.000. Ya, tiap tahun kita dapat 27.000. Dengan bunga 10%. Salvage-nya 500 US. Tahun ke-10 gimana gitu ya. Maka uang keluar minus 100.000, lalu 27.000, lalu di present value ke hari ini ya. Kan PW ya. Lalu tadi ini 500 salvage ya. Harga jual kembali barang bekas. Sehingga kita dapatkan uang minus 100.000 keluar tambah 27.000 kali angka ini. Lalu 500 dolarnya. Sehingga dapatnya 66.097. Jadi semua ongkos-ongkos itu dan keuntungan dalam 10 tahun itu kita tarik hari ini. Kita keluar uang 100.000. Tadi di awal ternyata semua
dengan keuntungan dengan jual lagi barang itu ditarik ke hari ini, maka didapat angka present value semua itu adalah 66.097 dolar ya. Dikarenakan uang 66.097 dolar itu lebih rendah daripada uang yang kita keluarkan hari ini yaitu 100.000, maka proyek ini bagus gitu ya. Lalu metode kedua, kita tarik semua ke masa depan ya. Future value ya, future worth. Uang keluar atau minus 100.000 US itu ditarik ke 10 tahun ke depan, lalu dapat tadi ini 27.000 ya masa depan, lalu 500 saat dijual ya kan, ya di tahun ke-10 ini kita jual ya uang hari itu ya 500 uang itu ya, didapatkan 171.399. Artinya dengan mengeluarkan uang 100 sekarang, nilainya menjadi tahun depan itu 171.399 US dollar ya. Seperti itu. Lalu metode ketiga ya, annual worth. Pada prinsipnya sama ya, annual worth tadi 100.000 dolar tuh kita hitung gitu. Lalu 27.000-nya tiap tahun dapat, lalu di angka tahun terakhir dapat 500. Maka kita hitung ini ya. Didapatkan bahwa setiap tahunnya dapat 10,751 per tahun. Ya dikali 10 nanti dapat sekian angkanya. Dan ini setelah kita hitung ya namanya present worth ya, present value ataupun future value dan annual worth ya. Itu positif, bagus. Sehingga layak kita lanjutkan ke metode berikutnya. Yaitu benefit cost ratio. Adalah present value dari expected benefit dibagi dengan expected cost. Ya, ini harus kita bagi ya. Jadi kita hitung dulu expected benefit-nya berapa, lalu expected cost-nya berapa. Harus hati-hati di sini untuk menentukan angka-angka tersebut ya. Nah, kalau misalkan BCR atau benefit cost ratio-nya lebih besar dari 1, artinya lebih bagus ya. Makin besar makin bagus. Misalkan tadi kita bahas tadi ya bahwa ada salvage value 500 ya dan seterusnya, lalu kita hitung present worth ke tarik hari ini dapat angka ya 165.900 ya. Yang ini angka yang uang kita dapatkan sama yang 500 ini. Pada hari ini nilainya 193. Dapat ini 165.900, maka present worth total benefitnya 165.900 ya. Lalu total cost-nya 100 kurang 193 ini. Jadi kita hari ini bayar 100.000, nanti dapat 193. Yang uang yang 10 tahun lagi 500 tuh hari ini 193, sehingga investasi itu sebenarnya hanya 99.807. Nah, kita bagi mana? Keuntungannya 165.900 dibagi uang yang kita keluarkan 99.807 yaitu 1,66. Sehingga 1,66 itu di atas 1, artinya bagus ya. Oke. Lalu internal rate of return. Nah, ini kita akan melihat bahwa seberapa baik ya internal rate of return-nya. Pakai data yang tadi ya, kita bisa hitung 100.000 yang tadi kita investasikan itu, lalu kita bisa dapatkan 27.000 dan 500 ya, ini per tahun, lalu 500 pada akhir tahun. Maka kita lihat angkanya berapa ya. Kita dapatkan di sini bahwa angka 3,7037. Nah, angka 3,037 tadi kita lihat ke tabel ya.
dengan N-nya 10 tahun, ya, bahwa didapatkan angka yang paling dekat dengan 3,7037, yaitu interest rate-nya 25%. Ya. Kalau 25%, interest rate-nya angkanya adalah 3,57. Hampir dekat ya. Lalu interest rate-nya 20, dapat 4, sekian. Lalu kita bisa lakukan interpolasi, ya, didapat bahwa IRR-nya 24%. Nah, 24% dibandingin yang tadi ya, atau lebih tepatnya di sini bilang bahwa pakai komputer 23,8%. Bisa aja ya. Angkanya pembulatan aja masalah ya. 23,8% lah kita anggap ya. Itu dibandingin yang 10%, bagus mana? Bunganya sekian, lalu kita peluang dapat uang kita berbunganya 23,8%. Artinya bagus ya. Ini harus lebih besar daripada yang ini. Daripada bunga SIT sekarang. Gitu. Oke. Ini akhir dari kuliah dari video pertama yang membahas secara ekonomi teknik mengenai investasi dalam manajemen energi ya, dalam melakukan prioritas lebih tepatnya, menentukan energi manajemen opportunity yang akan dieksekusi oleh perusahaan. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ke video berikutnya. Silakan lanjut. Saya Marit Nenggolan.